Kemudian varians yang terkait fix FOH, yaitu volume variance. Nah, volume variance ini kan dicari dulu ya, mana tadi. Nah, ini volume variance dicari dulu, kenapa? Ya, karena fix FOH itu kan, kalau yang untuk full costing, dia masuk menjadi bagian dari unit cost-nya. Sehingga volume variance-nya harus dihitung, karena nanti dia akan disesuaikan ke COGS-nya. Nah, setelah volume variance-nya dihitung, rumusnya seperti ini ya, karena kan volume variance itu kan dia membandingkan antara budgeted fix FOH dengan apply fix FOH. Di sini fix FOH-nya yang dilihat. Nah, sudah dapat nilainya, kemudian variance itu kita sesuaikan ke COGS-nya untuk yang full costing. Nah, COGS-nya, variance-nya kan sebagian besar adalah unfavorable ya. Dia mengurangi income statement, atau kalau dalam hal ke COGS, dia menambah COGS. Dia menambah COGS-nya. Maka di sini material, labor and controllable variance, serta volume variance, dia disesuaikan dengan COGS-nya. Sehingga dapat adjusted COGS. Nah, maka sales dikurangi adjusted COGS, itu dapatlah gross profit, dikurangi expense, dapatlah operating income. Oke, sampai sini paham kan full costing ya? Yang kemarin loh, variance itu kan dia disesuaikan ke COGS. Salsa? Oke? Iya Pak, lagi memahami Pak. Oh, lagi memahami. Oke, jadi intinya kan variasi ini adalah perbedaan antara biaya standar dengan biaya aktualnya. Ya, jadi ini tuh intinya disederhanakan ya, material, labor, and controllable variance itu disederhanakan, jadi semua variasi itu digabung. Kalau detailnya kan material kemarin ada apa aja? Ada material price variance, kemudian ada material efisiensi variance. Yang labor juga kan ada labor rate variance, ada labor efisiensi variance. Nah, ini semuanya itu kayak digabung aja dijadi satu, jadi variance terkait variable cost. Jadi variance yang terkait variable cost, dia digabung jadi satu ini. Nah, sementara variance yang terkait dengan fixed cost, nah itu adalah volume variance. Jadi di soalnya disederhanakan lah intinya gitu. Soalnya disederhanakan, nggak harus nyari dulu variance satu-satu kayak di soal UTS sebelumnya gitu. Jadi ini udah disederhanakan. Tapi intinya variance ini untuk full costing dia akan menyesuaikan ke COGS. Karena asumsi di soalnya seperti itu. Nah, makanya COGS yang kita masukkan dengan standar cost, nah itu disesuaikan dulu dengan variance-nya sehingga kita dapat adjusted COGS. Oke, masih bisa diikuti ya di sini ya. Ya, Pak. Oke, nah sementara untuk yang direct costing, variance yang disesuaikan itu hanya untuk yang variabel, yang terkait variable cost, variance yang terkait variable cost. Kenapa? Ingat, karena di direct costing, COGS-nya itu tidak termasuk unsur biaya fixed cost. Nah, sementara volume variance itu kan variance terkait fixed cost-nya. Makanya volume variance itu tidak disesuaikan terhadap standar cost COGS untuk direct costing. Itu sederhananya. Contoh, makanya di sini ditulis sales-nya ada ya, kemudian standar cost COGS-nya yang $60 tadi yang per unitnya, kemudian disesuaikan dengan material, labor, and controllable variance. Jadi variance yang terkait variable cost, dia disesuaikan dulu, ditambahkan ke COGS-nya, maka dapat adjusted COGS. Sales dikurangi adjusted COGS dapat gross contribution margin. Gross contribution margin dikurangi variable expense, maka dapat contribution margin. Nah, ada contribution margin dikurangi fixed FOH dapat operating income. Nah, pertanyaannya, volume variance-nya terus kemana? Ada yang bisa jawab nggak? Bebanin, Pak. Ya, volume variance-nya terus kemana? Kalau tadi kan ada ya, yang full costing, dia menyesuaikan COGS-nya. Kalau di sini kan, volume variance-nya nggak ada nih. Di fixed FOH yang mengurangi contribution margin juga tidak diperhitungkan.
Ada yang bisa bantu jawab? Menurut saya tidak adanya varians volume itu karena fix FOH yang ada di direct costing adalah yang benar-benar terjadi, yang benar-benar jadi sama dengan yang benar-benar dianggarkan, Pak. Jadi tidak ada variasi atau perbedaan. Oke, makasih Jose. Yang lain ada yang jawab? Nggak ada? Ya, oke. Makasih Jose tadi ya. Betul ya, karena yang di fix FOH ini kan dia dianggapnya expense, jadi dia sudah dianggap beban. Dia tidak mempengaruhi biaya produksinya, karena kan standar cost ini adalah standar untuk biaya produksinya. Nah, sementara fix FOH di sini itu kan expense ya jatuhnya ya. Dia jatuhnya expense, ya dianggap dia period expense yang pasti terjadi, jadi nggak ada variance di situ. Nah, jadi makanya untuk direct costing yang diperhitungkan adalah variance yang terkait variable cost. Karena dia tidak ada unsur fixed cost di sana. Nah, sementara fixed cost-nya dia dia dianggap sebagai expense yang pasti habis gitu ya, period expense yang pasti digunakan. Jadi tidak ada variance di sana. Oke, sampai sini masih bisa diikuti, Salsa? Untuk pertemuan kali ini sampai sini aja ya, karena yang cost volume profitnya nanti kita akan bahas di pertemuan minggu depan. Nah, ini pertemuan kita. Jadi tadi setelah terkait perbedaan direct costing dengan full costing, kemudian penggunaan direct costing secara umum, karena lebih detailnya nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya terkait CVP analysis, kemudian differential costing, kemudian memaksimalkan profit lewat linear programming, kemudian pricing. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Pada dasarnya itu adalah penggunaan dari direct costing ini atau pemanfaatan dari direct costing. Nah, tadi yang disampaikan Mahdar ya, direct costing ini digunakan untuk analisis short run gitu ya. Jadi untuk dalam jangka pendek. Karena kalau dalam jangka panjang tidak memasukkan unsur fixed cost ke biaya produk, nah itu akan dari sisi profitabilitas perusahaan itu akan mempengaruhi juga, apalagi kalau fixed cost-nya besar. Bayangkan fixed cost-nya besar, tetapi tidak dimasukkan ke biaya produk gitu ya. Jadi nanti jangan-jangan dia bisa underpricing ya, yang akhirnya ke profitnya juga ikut menurun. Nah, kemudian kita bahas lagi tadi bagaimana income statement dengan menggunakan full costing dan income statement dengan menggunakan direct costing. Ada perbedaan di situ dan kita bisa merekonsiliasikan perbedaan itu, karena perbedaan income statement antara full costing dengan direct costing pada dasarnya itu adalah perbedaan kenaikan atau penurunan inventory gitu ya, kenaikan atau penurunan inventory antara full costing dengan direct costing. Karena inventory di full costing nilainya itu termasuk nilai dari fixed cost-nya. Sementara inventory yang di direct costing itu tidak termasuk nilai dari fixed cost-nya. Makanya ada perbedaan. Nah, perbedaan itulah yang menyebabkan adanya perbedaan income statement antara full costing dengan direct costing. Itu teman-teman inti dari pertemuan kita kali ini. Untuk latihannya saya sampaikan yang Agis sama Adinda itu silahkan disimak, dipelajari, penjelasannya juga sudah cukup bagus. Nah, kerjakan latihan di Google Classroom ya, tapi karena waktunya 15 menit, nggak apa-apa silahkan kerjakan dulu, tapi itu jadi PR, kalau nggak selesai kan mungkin jadi PR gabung dengan PR yang minggu lalu ya. PR yang minggu lalu, kuis yang minggu lalu, silahkan kerjakan menggunakan Excel, biar teman-teman bisa mengerjakan sampai selesai gitu ya, seperti apa. Plus mungkin yang kuis yang saya upload hari ini terkait ini. Kalau yang kuis yang terkait ini ya kerjakan seperti biasa di kertas ya, nanti digabung aja, kemudian upload bersamaan. Mungkin itu saja untuk hari ini ya teman-teman ya. Berarti uploadnya 2 file ya Pak, Excel sama PDF gitu ya? Ya PDF kan bisa digabung ya. Excel, maksudnya Excelnya kan di PDF-in bisa kan ya? Oh iya Pak. Jadi satu aja.
Ya, Tapi ngerjainnya di untuk Excel nggak jangka apa-apa. waktunya itu Habis terus itu di kapan ya, PDF. Pak? Kenapa? Untuk jangka waktu pengumpulannya kapan ya, Pak? Soalnya kan yang Excel itu kita belum buat. Oh, enggak, itu nanti sama aja hari Rabu depan aja barengan. Oke, Baik, Pak. jadi Berarti nggak Pak Arif jadi yang izin 35 konfirmasi menit berarti ya, Pak? mau ngomong. Ayo siapa dulu? Berarti nggak Tidak jadi ada yang habis. waktu 35 menit itu kan, Pak? Oh iya. Nggak usah lah. Tapi kalau mau dikerjakan sekarang silakan ya. Dikerjakan sekarang silakan. Kalau mau dikumpulkan dulu yang itu nggak apa-apa. Nanti double upload bisa kan di Google Classroom ya? Kenapa? Bisa double ini kan, double file kan. Misalnya ini Pak file yang Bisa. ya. Jadi silakan kalau mau tadi ya, kalau mau dipisah misalnya yang dikerjakan dulu yang apa, yang kuis ini silahkan. Atau digabung nanti pas hari Rabu juga nggak apa-apa. Pilihan aja lah ya. Oke. Karena kan sekarang udah 9.50 juga, mungkin nggak keburu juga kalau hari ini ya. Baik, Oke. Pak. Oke, Terima terima kasih. Ya. Gitu ya Satria ya, dan Adinda dan teman-teman yang lain. Heeh. Mungkin kita cukupkan untuk kuliah tatap mukanya atau lewat Vikonnya. Karena ada waktu, silakan kerjakan dulu lah ya. Kerjakan dulu latihannya. Mau di-upload langsung nanti. Saya udah perpanjang waktunya jadi tidak 35 menit. Tapi harapannya sih teman-teman bisa nggak mengerjakan dalam waktu 35 menit ya. Silakan diukur-ukur saja. Mau dikumpulkan langsung nanti 10:30 misalnya, silahkan. Tapi kalaupun enggak, nanti digabung hari Rabu juga nggak apa-apa. Itu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan pertemuan hari ini. Nggak ada ya, nggak ada pertanyaan. Silakan ketua kelas, Satria, untuk memimpin doa. Ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Arif atas kesempatannya. Seperti tadi katakan Pak Arif, untuk latihan bisa mau bersamaan di hari Rabu ataupun mau dicoba sekarang ya, it's up to you untuk kita semua. Oke, untuk mengakhiri mata kuliah hari ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillah bagi umat Muslim ataupun yang setara bagi umat Kristiani, Katolik, dan Hindu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu aja Pak Arif, waktu dan tempat saya persilakan. Alhamdulillah, ya, terima kasih. Kita akhiri kuliah hari ini. Mohon maaf atas semua kekurangannya. Sampai ketemu pertemuan minggu depan ya. Oke, sehat-sehat semuanya, tetap di rumah dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kita alif ya, tutup ya. Ya, Ya, Pak.